Lita, anaknya Pak RW naksir tuh sama adik kamu, goda nenek. Sepertinya dia balas dendam sudah disindir oleh Dipta. Wah kamu pelet ya Dip, godaku. Sembarangan, Dipta mencubit pipiku. Hajar aja sih Dip, udah cakep, baik, pinter lagi, cerocosku. Gak ah, Dipta mau fokus kerja dulu, ucap Dipta. Kalau udah ada jodohnya, jangan dientar-entar, ucapku. Aku mau bahagiain Mbak ama nenek dulu, lirih Dipta. Hatiku terenyuh mendengar ucapan adik semata wayangku ini. Aku merasa bangga telah membesarkannya menjadi laki-laki bertanggung jawab dan penyayang. Dipta, dengerin Mbak dan nenek udah bahagia. Mbak minta sekarang kamu mikirin kebahagiaan kamu sendiri. Aku memegang tangan Dipta. Selama ini Mbak banting tulang buat biayain Dipta sekolah. Sekarang pas Dipta kerja giliran Dipta yang berbakti sama Mbak, ucap Dipta. So sweet banget si adek Mbak yang satu ini, aku memeluk tubuh jangkung Dipta. Aku lihat nenek menghapus air mata yang meluncur di pipi keriputnya, sepertinya dia sangat bahagia melihat hubungan cucu-cucunya yang saling menyayangi dan mengandalkan. Nek, tabungan Dipta udah berapa? Tanyaku. 200 juga lebih, jawab nenek. Wow, banyak juga deh uang kamu, kekehku. Beliin mobil ya dek, pintaku. Terserah Mbak aja, ucap Dipta. Aku meminta Dipta mencari mobil bekas dengan kisaran harga 120 jutaan. Dipta bilang akan meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mencari mobil yang pas. Mobilnya entar dipakai buat anter-anter nenek, ya. Sama antar jemput Mbak kalau mau pulang ke sini, pintaku. Oke Mbak, jawab Dipta. Satu lagi, anggap aja mobil ini sebagai balas budi kamu sama Mbak. Mbak minta kamu tabung sendiri uang kamu. Mbak percaya kamu bisa nyimpen sendiri uang kamu, ucapku. Tapi Mbak, protes Dipta. Iya, pegang aja uang kamu sendiri. Nenek udah tua, entar nenek lupa nyimpen buku tabungan atau ATM-nya. Lita mandi dulu ya, badan Lita bau keringat, ucapku. Saat malam hari, aku dan Dipta sedang mengobrol di halaman depan. Kami selalu menyempatkan waktu untuk quality time. Di dunia ini hanya Dipta dan nenek yang aku miliki. Aku selalu berusaha meluangkan waktu untuk mereka. Kerjaan kamu gimana dek? Tanyaku. Lancar Mbak, kemarin aku dapat bonus, sombongnya. Keren, pujiku. Mbak, aku lagi bikin aplikasi game. Sebenarnya aku mau fokus bikin game ini, cuman kerjaan banyak, jadinya terlantar, curhat Dipta. Dipta bekerja di perusahaan IT dengan gaji cukup besar. Dari sejak zaman SMA dia sudah memperlihatkan ketertarikannya pada dunia perkodingan. Aku mendukung semangat dan bakatnya dengan menyekolahkannya di jurusan IT saat kuliah. Mbak dukung-dukung aja. Yang penting kamu happy. Cuman Mbak titip satu, kamu udah digaji gede di perusahaan kamu itu, jangan sampai kamu kerja setengah-setengah, pas jam kerja kamu jangan ngerjain sampingan lain, nasihatku. Dipta paham Mbak, ucapnya. Sini, Mbak mau lihat aplikasi game yang kamu bikin, pintaku. Dipta dengan semangat mengajakku ke kamarnya dan memperlihatkan aplikasi buatannya. Sejak Dipta kuliah di jurusan IT, aku sering membantu mencoba aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Dipta, dan memberikan masukan-masukan agar aplikasinya lebih baik. Setelah mengisi energiku dengan bertemu nenek dan Dipta, aku merasa energiku full untuk menghadapi hari-hari beratku bersama Bagas, si bos resek. Asteris apartemen Lita, Ta. Gue denger kabar si bos kecil pacaran sama Lea udah rame loh di kantor, ucap Riri. Kok pada tahu? Tanyaku. Pak Bagas gak pernah mau kalau disuruh ketemu sama orang. Kecuali kalau Pak Johan yang udah minta. Lah ini, udah berapa kali coba Pak Bagas ketemu sama Lea. Mana kalau udah ketemu lama, dan gak balik lagi ke kantor, cerocos Riri. Pasti si Andri nih yang gosip. Tuh orang kan yang suka mempermasalahkan jam kerja orang, ucapku. Kayaknya sih, kekeh Riri. Biarinlah,
Kayaknya gak bakalan juga ada orang yang nyebarin gosip, apalagi gak ada buktinya, ucapku. Emang selama ini mereka pacaran? Tanya Riri. Iya, dan gue yang nyiapin semuanya, lirihku. Aslinya, tanya Riri heboh. Kencan di resto mewah yang romantis, booking satu studio di bioskop, lumayan kan gue juga bisa makan enak sama refreshing, kekehku. Gilak-gilak, mereka udah resmi pacaran? Tanya Riri lagi. Setahu gue sih belum, tapi gak tahu sekarang, weekend kemarin mereka liburan ke Bali bareng geng sultannya, ucapku, geng sultan? Tanya Riri. Lalu aku menceritakan pertemuanku dengan geng sultannya Bagas kepada Riri. Wow, circle perteman Pak Bagas sungguh luar biasa, kekeh Riri. Gue ngerasa remahan rengginang di antara mereka, untung aja mereka baik banget sama gue, lirihku. Keren banget ya, biasanya kan orang-orang kaya suka sengak dan sombong, cibir Riri. Yuk Bobo, udah malam, ajakku. Bagas mulai bekerja hari ini setelah cuti 2 hari, dia datang ke kantor sekitar jam 10 pagi dengan muka tertekuk sempurna. Feeling gue gak enak nih, batinku. Selamat pagi, Pak, sapaku. Bagas hanya berdehem membalas sapaanku. Pak, ini persiapan untuk syuting iklan besok, sudah rampung sekitar 90%, ucapku. Iklan Lea kamu aja yang urus, lirih Bagas. Kok, tanyaku, tumben sekali, pasti terjadi sesuatu saat di Bali. Bagas menghela nafas berat. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini, wajahnya terlihat sangat kusut. Pak, ini susu almondnya, silahkan diminum, ucapku. Melihat mood Bagas yang sedang tidak baik, aku memilih untuk membiarkannya saja. Tidak mengajaknya berdebat lagi, lagian pekerjaan iklan sudah tinggal syuting. Bagas memegang tanganku. Iya Pak, aku sedikit terkejut saat Bagas memegang tanganku. Aku ganteng kan? Tanya Bagas. Hah, tanyaku bingung. Bagas menatap mataku, dia menarik tanganku agar lebih dekat dengan tubuhnya. Posisi Bagas saat ini duduk, sedangkan aku berdiri. Aku ganteng kan? Bagas mengulangi pertanyaannya. Ganteng Pak, jawabku. Aku baik kan tak? Tanyanya lagi. Boro-boro, batinku. Baik Pak, jawabku. Tapi kenapa Lea lebih milih Kenzo daripada aku? Tersirat kesedihan mendalam di mata indah Bagas, tatapannya seperti rusa yang sedang terluka. Ternyata lagi broken heart toh, pasti di Bali terjadi sesuatu nih, batinku. Tanganku terulur untuk menyentuh rambut Bagas. Bapak baik-baik aja, tanyaku sambil membelai rambut Bagas. Entah mendapatkan keberanian dari mana aku dengan kurang ajarnya membelai rambut Bagas. Apa saya terlihat baik-baik aja di mata kamu? Lirih Bagas. Cinta itu gak bisa dipaksain Pak, tapi seenggaknya Bapak udah berjuang buat mendapatkannya, ucapku lembut. Tubuhku menegang saat Bagas memelukku, dia menenggelamkan kepalanya di perutku, tangannya melilit sempurna di pinggangku. Otakku berkata untuk melepaskan pelukannya, tapi hatiku melarangnya. Apa salahnya menghibur seseorang yang sedang bersedih? Sekitar 5 menit Bagas memelukku, aku akhirnya menepuk lembut bahu Bagas, dan mencoba melepaskan pelukannya. Pak, lirihku, walaupun aku tidak memiliki perasaan pada Bagas, tapi dipeluk seperti ini membuat hatiku ketar-ketir. 5 menit lagi, pinta Bagas. Pak, mau saya kasih tahu enggak cara cepat penyembuhan patah hati? Ucapku. Bagas akhirnya melepaskan pelukannya. Apa? Tanya Bagas. Kerja keras bagai kuda. Aku menunjuk tumpukan dokumen di atas meja kerjaku. Yang bener? Tanya Bagas polos.